Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Om Gatot Koco, pahlawan asli Indonesia yang sangat kuat. Otot kuat, balung besi. Ya, kali ini Om Gatot Koco kembali akan menemani adik-adik semuanya untuk belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 2, dan kita memasuki pembelajaran ke-4. Nah, kira-kira kesempatan kali ini kita akan belajar apa ya? Kok di bawahnya Om Gatot Koco ada beberapa orang nelayan ya? Yuk kita simak. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, yuk kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan nelayan di Indonesia. Kita juga akan belajar mengenai kegiatan pelelangan ikan. Bagaimana kehidupan nelayan di Indonesia dan apa itu kegiatan pelelangan ikan? Simak pembelajaran berikut sampai selesai. Yuk, kita mulai dengan kehidupan nelayan di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu tidak? Gambar menunjukkan kegiatan apa ya? Ya. Perhatikan gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Nah, adik-adik, kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita cari hal-hal penting dari bacaan di setiap paragraf. Mulai di paragraf pertama, hal pentingnya adalah tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Jadi, TPI atau tempat pelelangan ikan adalah tempat bertemunya penjual yaitu nelayan dan yang akan membeli ikannya. Hal penting di paragraf kedua, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Ingat ya, akan sepi kalau cuaca tidak mendukung ya. Lanjut untuk paragraf yang ketiga, hal pentingnya adalah
Para nelayan harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Yang keempat, kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Tadi contohnya seperti tradisi petik laut ya, sebagai wujud rasa syukur mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan adik-adik, sekarang kita akan belajar membuat sebuah pertanyaan, dan tentunya jawabannya ada di bacaan tersebut. Pertanyaan bisa menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentunya adik-adik masih ingat pada saat materi semester 1 kemarin. Apa digunakan untuk pertanyaan apa, siapa, kapan, dan seterusnya. Yuk kita mulai, Om Gatot akan mencontohkan, nanti silakan kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Contoh pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tempat pelelangan ikan? Jawabannya, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Nah, begitu. Jadi kata tanya yang digunakan adalah apa? Lanjut, contoh yang kedua. Bagaimana kondisi TPI pada musim tangkap ikan? Nah, adik-adik ingat ya, TPI adalah singkatan dari tempat pelelangan ikan. Nah, ayo bagaimana kondisinya? Ya, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Nah, sekarang Om Gatot coba untuk memberikan gambaran real atau yang sebenarnya kondisi tempat pelelangan ikan. Seperti yang digambarkan dari bacaan tadi ya, di sini orang-orang ramai berkumpul. Kalian bisa membedakan tidak mana nelayan, mana pembeli, dan ada satu istilah lagi yaitu juru lelang. Bingung kan? Yuk kita bahas satu persatu. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Jadi orang yang membeli ikan di tempat pelelangan ikan biasanya akan dijual kembali. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Nah, para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Nah, pembeli dengan harga penawaran yang tertinggi, dia yang akan mendapatkan barang atau ikannya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Yuk sekarang dari hasil pengamatan dan gambar yang ada di bacaan, kita akan menentukan peran dari masing-masing orang yang berkegiatan di tempat pelelangan ikan. Yang pertama ada nelayan. Peran dari nelayan adalah mencari ikan dan menjualnya. Juru lelang, perannya adalah membantu menawarkan ikan ke pembeli dengan sistem lelang.
Pembeli perannya adalah membeli ikan dengan dibantu juru lelang dengan sistem lelang. Yuk sekarang kita akan belajar juga peran, hak, dan kewajiban dari masing-masing orang yang berkegiatan sebagai tempat pelelangan ikan. Yang pertama, nelayan. Peran dari nelayan adalah mencari ikan. Haknya memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Kewajiban dari para nelayan melestarikan laut supaya bisa berkelanjutan ya, tidak habis ikannya. Lanjut, juru lelang. Perannya adalah membantu menjualkan ikan dari nelayan ke pembeli. Haknya, juru lelang akan mendapatkan upah. Kewajiban dari juru lelang adalah bertugas dengan baik dan tentunya jujur. Berikutnya ada pembeli, yang dalam hal ini biasanya adalah pedagang. Peran dari pembeli, membeli atau ikut lelang. Haknya mendapat ikan yang bagus tentunya. Kewajibannya membayar sesuai hasil jika sudah menang lelang. Mungkin yang keempat adalah juru parkir. Pastinya terdapat di setiap TPI ya. Peran dari juru parkir adalah menjaga atau merapikan motor atau kendaraan yang lain, misalkan mobil. Haknya memperoleh upah. Dan kewajibannya tentunya bertugas dengan baik. Jangan jadi hantu. Kalau pas kita parkir, nggak ada orangnya, giliran kita mau pulang, nongol tukang parkirnya. Nggak boleh gitu ya. Nah, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuh dengan orang tua. Sekian dari Om Gadot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.